Udah, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai oligopoli dan persaingan tidak sempurna. Next. Anggota dari kelompok 4 yaitu ada Jovita Claudia Winata, ada Chandra Wahyu Prasetya, Raihan Indra Dewana Putra, Siti Nurdia Novitasari, Permata Aini Salsabudi Mulyo, dan Muhammad Fajar Aditama. Oligopoli sendiri itu terdapat 10 bagian. Yang pertama, ada pengertian, ciri-ciri, keunggulan, kerugian, model-model, output dan harga dalam oligopoli. Lalu ada oligopoli dan kesejahteraan masyarakat, ada teori oligopoli, teori permainan dan oligopoli, dan yang terakhir, mengapa oligopoli tidak disukai. Pengertian dari oligopoli yaitu terdapat dua definisi. Yang pertama, pasar dengan jumlah konsumen yang lebih banyak daripada jumlah produsen, sehingga terjadi persaingan ketat antar produsen. Lalu yang kedua, keadaan di mana terdapat 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, dengan contoh kurva di bawah ini. Lalu, oligopoli dengan diferensiasi produk. Yang pertama, oligopoli tanpa diferensiasi produk, kurva permintaan produsen tidak dapat dianalisis. Dan yang kedua, oligopoli dengan diferensiasi produk yang kuat, kurva permintaan produsen ditentukan oleh batas-batas posisi antara D1 dan D2. Ciri-ciri dari oligopoli yaitu yang pertama memiliki jumlah konsumen yang lebih banyak, yang kedua jumlah produsennya sedikit, yang ketiga produk yang dijual identik, yang keempat lebih sering beriklan, dan yang kelima sifat ketergantungan antar perusahaan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman kami. Waktu dipersilahkan. Keuntungan dari oligopoli. Yang pertama, karena persaingan yang ketat, perusahaan akan sering berinovasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh perusahaan di pasar oligopoli lebih baik dan lebih berkualitas karena barang yang dijual harus mendapat izin dari pemerintah. Dan yang ketiga, dalam pasar oligopoli, semua perusahaan membebankan harga yang cenderung sama atau bisa lebih murah agar konsumen dapat menerima barang yang berkualitas dengan harga yang murah. Kerugian oligopoli. Yang pertama, semakin lama perusahaan berdiri semakin menguntungkan karena memiliki slide yang sebelumnya belum dibaca. Kelewat satu. kerugian Mungkin oligopoli. bisa di-unmute, suaranya nggak keluar. Keuntungan oligopoli. Yang pertama, karena persaingan yang ketat, perusahaan akan sering berinovasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh perusahaan di pasar oligopoli lebih baik dan lebih berkualitas karena barang yang dijual harus mendapatkan izin dari pemerintah. Yang ketiga, dalam pasar oligopoli, semua perusahaan membebankan harga yang cenderung sama atau bisa lebih murah agar konsumen dapat menerima barang yang berkualitas dengan harga yang murah. Kerugian oligopoli. Yang pertama, semakin lama perusahaan berdiri, semakin menguntungkan karena memiliki lebih banyak pelanggan daripada perusahaan baru. Yang kedua, perusahaan yang baru memasuki pasar oligopoli akan sulit berkembang karena jumlah produsen yang sedikit. Yang ketiga, karena jumlah produsen yang sedikit, mereka sering bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan cara apapun. Misalnya monopoli, dan monopoli juga dapat merugikan konsumen. Model oligopoli, yaitu duopoli. Duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli karena penawaran suatu barang hanya dikuasai dua perusahaan saja. Bentuk oligopoli sendiri ada beberapa macam, yaitu
model Carnot, model Bertrand, dan model Chamberlain. Model Carnot ialah barang yang dihasilkan bersifat homogen dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya MP. Sederhananya, bila di pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing akan mendapat penentuan kuantitas output yang dihasilkan, kemudian akan melakukan penentuan harga di pasar. Yang kedua, model Bertrand. Penjual akan menentukan harga demi mendapatkan keuntungan maksimum dengan cara menghitung harga kesepakatan bersama. Dalam model ini, masing-masing perusahaan tidak terarah pada keuntungan maksimum, serta tidak juga pada tingkat keuntungan yang rendah. Dan yang ketiga, model Chamberlain. Keseimbangan dapat stabil ketika pasar hanya menggunakan satu harga, dikarenakan masing-masing perusahaan di sini saling tergantung satu sama lain, sehingga perusahaan baru juga dapat dengan mudah untuk masuk pasar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan model oligopoli yang kedua, yaitu model kartel. Model kartel di sini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang mana ini bertujuan untuk monopoli pada pengaturan harga. Di sini masing-masing perusahaan telah memiliki kesepakatan atau MOU dalam pengaturan tinggi rendahnya penentuan pada harga. Secara umum, ciri-ciri pada model kartel adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk yang bersifat homogen. Kedua, terdapat sedikit perusahaan. Ketiga, terdapat hambatan untuk masuk. Yang keempat, permintaan produk bersifat inelastis. Kelima, perusahaan mendapat keuntungan yang relatif kecil, namun masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Selanjutnya, secara geografis, perusahaan dapat dikonsentrasikan. Dan terakhir, tidak adanya larangan untuk masuk. Sementara itu, terdapat 3 masalah utama dalam kartel ini sendiri. A. Mungkinnya pembentukan secara ilegal, dikarenakan telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli. B. Terdapat tuntutan bahwa pimpinan kartel atau direktur kartel harus menguasai informasi mengenai permintaan pasar serta fungsi biaya marginal tiap perusahaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang akhirnya dapat memuaskan semua pihak. C. Penyelesaian fundamental dalam kartel dapat tidak stabil dikarenakan tiap-tiap anggota kartel memproduksi output pada tingkat P yang melebihi marginal cost. Next. Model oligopoli yang ketiga yaitu Keynes-Diamond Curve. Merupakan keseimbangan perusahaan yang ditentukan pada saat garis permintaan yang dihadapi produsen itu patah dan MR di sini sama dengan MC. Dan terjadi jika ada perubahan struktur biaya produksi yang tidak berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Jika produsen menurunkan harga, maka produsen pesaing juga ikut menurunkan harga agar tidak kehilangan konsumennya. Next. Berikut ini adalah output dan harga dalam oligopoli. Dalam kasus B pada gambar, produsen yang berhati-hati akan menganggap bahwa kurva permintaannya menjadi kurva permintaan yang paling rendah, yaitu pada D1, D1. Sehingga produsen di sini dapat menentukan posisi optimumnya pada tingkat output Q bintang dan harga jual P bintang. Lalu yang kedua di sini terdapat kemungkinan lain dengan menganggap bahwa setiap produsen akan berusaha mempertahankan bagian pasarnya. Dan dalam kasus duopoli yang dianalisis oleh Carnot menunjukkan sangat sulit untuk dianalisa. Asumsi sederhana di sini menganggap bahwa kurva permintaan seorang produsen A dimisalkan 30% dari kurva permintaan pasar. Dengan demikian, posisi dari kurva permintaan dapat ditentukan dengan lebih mudah serta tingkat output dan harga yang dipilih oleh A dapat ditentukan seperti pasar monopoli. Lalu yang ketiga, terdapat asumsi Keynes-Diamond atau di mana Keynes ini adalah patah. Jadi Keynes-Diamond dapat diartikan sebagai kurva permintaan yang patah. Kasus ini menunjukkan bahwa harga jual dalam pasar oligopoli biasanya tidak fleksibel atau dapat dikatakan bersifat statis. Dan dalam kasus ini pula, produsen dianggap menghadapi kurva permintaan D aksen yang patah di titik K. Sebab ketika produsen kemudian menurunkan harga jualnya, maka perusahaan lain akan mengikuti dan berakibat tidak menghasilkan kenaikan yang besar pada volume penjualan yang ditunjukkan pada kurva Q D aksen.
Kurva Q deaksen merupakan kurva permintaan, di mana terjadi penurunan harga jual. Sebaliknya, ketika produsen itu tidak yakin bahwa perusahaan lain akan mengikuti, maka kurva ditunjukkan oleh DK, efektifnya pada dekade aksen. Selanjutnya, kurva permintaan yang patah, dekade aksen mempunyai kurva MR yang patah dengan jarak vertikal AB, seperti MC pada gambar berikut. Posisi keuntungan maksimum terletak pada output Q bintang dan harga P. Namun, apabila terjadi pergeseran MC yang cukup besar, posisi baru keluar dari interval AB yang menunjukkan kecenderungan bagi produsen untuk mengubah harga dan outputnya. Jadi penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya mencari keuntungan maksimum dari perusahaan oligopoli itu tidak bertentangan dengan harga. Dan gambar menunjukkan posisi keseimbangan seorang produsen oligopoli yang mana ini sangat peka terhadap perilaku dari produsen-produsen lain, terutama bila perilaku tersebut menyangkut perubahan dari harga jual. Maka dari itu, perusahaan oligopoli di sini cenderung sadar akan pentingnya persetujuan harga jual dengan pesaing lainnya. Dan jika tercapai, ketidakpastian produsen-produsen oligopoli akan berkurang. Lalu hal ini berimplikasi pada dua hal. Yang pertama, tendensi produsen oligopoli untuk bekerja sama dalam penetapan harga. Dan yang kedua, tendensi produsen oligopoli untuk bersaing dalam persaingan selain harga. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, untuk penjelasan selanjutnya, jadi mengenai kesejahteraan masyarakat yang timbul dari adanya pasar oligopoli. Bahwasanya terdapat beberapa kemiripan efek kesejahteraan masyarakat antara dari pasar oligopoli dan monopoli. Namun, efek yang timbul yang sering terjadi pada pasar oligopoli, yang pertama biasanya adanya kemungkinan keuntungan yang terlalu besar atau excess profit jangka panjang yang dinikmati oleh sebuah produsen oligopoli. Kemudian adanya kemungkinan ketidakefisienan produksi yang diakibatkan produksi tidak beroperasi pada AC minimum. Lalu yang ketiga adanya kemungkinan eksploitasi terhadap konsumen maupun pekerja karena P lebih besar sama dengan MC. Kemudian yang keempat adanya ketegaran harga terutama ke bawah yang merugikan masyarakat. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwasanya dalam industri oligopoli dijumpai inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Hal ini disebabkan perusahaan cukup besar serta mampu menyediakan dana pengembangan dan penelitian. Unsur persaingan antara perusahaan cukup kuat sehingga dorongan perlombaan pada penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi juga semakin cukup kuat. Bisa dilanjut. Kemudian adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemerintah harus mengupayakan untuk menjaga agar hambatan-hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri atau pasar oligopoli harus ditekan sekecil-kecilnya. Mengapa? Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan oligopoli yang sudah ada akan berperilaku lebih kompetitif pada bidang harga maupun non-harga. Kemudian berlakunya undang-undang di Amerika Serikat yaitu Antitrust Law yang melarang adanya kerjasama di antara para pengusaha oligopoli. Karena dengan adanya kerjasama akan mengurangi dorongan bersaing di bidang harga dan non-harga, serta sekaligus memperbesar kemampuan sebagai eksploitir konsumen dan buruh. Selanjutnya, kebijaksanaan yang lebih drastis dan mencoba merubah struktur pasar yaitu melalui penentuan batas maksimum ukuran suatu badan usaha, serta melarang diadakannya merger perusahaan-perusahaan yang telah ada. Next slide. Kemudian untuk teori oligopoli sendiri. Jadi secara historis istilah oligopoli diciptakan oleh Sir Thomas More dan mencatat bahwasanya harga tidak
perlu jatuh pada tingkat kompetitif, hanya saja karena kehadiran lebih dari satu perusahaan. Namun menurut model Cornut, perusahaan bersaing dalam jumlah, sebaiknya pada model Bertrand, perusahaan bersaing dalam harga. Edgeworth mengkritik ide-ide Cornut, khususnya pada pernyataan bahwasanya keseimbangan ditentukan dalam oligopoli. Menurut Edgeworth, keseimbangan tidak tentu dalam oligopoli. Hal ini berlawanan dengan hasil keseimbangan dalam monopoli atau persaingan sempurna. Diferensiasi produk dalam konteks persaingan tidak sempurna ditekankan oleh Hotelling, Chamberlain, dan Robinson dengan perspektifnya, yaitu perusahaan bersaing dalam harga. Penggabungan selera konsumen yang beragam lantas memberikan dasar bagi teori lokasi modern atau yang disebut dengan model lokasi hoteling klasik. Pada tahun 1933, Chamberlain dan Robinson menganalisis model persaingan monopolistik. Bisa dilanjut. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa dipaparkan oleh anggota lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya game teori dan oligopoli. Meskipun oligopoli cocok secara konseptual pada monopoli dan persaingan sempurna, studinya membutuhkan alat yang agak berbeda, yaitu teori permainan. Ciri khas oligopoli adalah adanya interaksi strategis di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing menjadi subjek yang tepat dalam analisis teori permainan. Formalisasi ide-ide penting tentang persaingan dalam konteks oligopolistik menjadi cangkupan pembahasan teori permainan. Titik keseimbangan Carnot dan keseimbangan Bertrand merupakan contoh dari keseimbangan mass. Selanjutnya, dalam mode Stekelenburg, diasumsikan bahwa di pasar terdapat dua perusahaan. Satu bertindak sebagai pemimpin dan yang lain berlaku sebagai pengikut. Perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan dalam usaha memperoleh keuntungan maksimum. Tokoh lain bernama Schelling menunjukkan bagaimana suatu ancaman dapat dibuat kredibel dengan membuat komitmen sebelumnya yang membuat pemenuhnya menjadi exposure yang optimal. Next. Selanjutnya muncul pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa oligopoli tidak disukai. Yang pertama, apakah oligopoli penting secara empiris? Mohon maaf, yang pertama, apakah oligopoli penting secara empiris? Konsentrasi telah mengikat di banyak industri karena pergeseran dalam kondisi kompetitif yang dimodelkan oleh kertas sebagai peningkatan eksogen dalam elastisitas harga permintaan. Peningkatan elastisitas harga secara tidak proporsional memperbesar penjualan perusahaan dengan biaya marginal yang lebih rendah atau disebut dengan superstar. Yang kedua, apakah prediksi kebijakan perdagangan strategis kurang kuat? Munculnya model oligopoli dalam teori perdagangan internasional membawa serta penggunaan teori permainan dan wawasan lain dari organisasi industri. Aplikasi khusus untuk perdagangan internasional juga memperkenalkan dua fitur baru. Yang pertama, bahwa perusahaan oligopolistik akan memperlakukan pasar di setiap negara sebagai tersegmentasi daripada terintegrasi, dan kedua, negara memiliki motif untuk meningkatkan domestik kesejahteraan dengan menggeser sewa dari perusahaan asing ke ekonomi domestik dalam bentuk domestik yang lebih tinggi keuntungan. Peningkatan pendapatan pemerintah atau upah di atas normal. Yang ketiga, apakah resiko ekonomi politik dan kebijakan perdagangan strategis terlalu besar? Menurut Krugman pada tahun 1989 berpendapat bahwa perhatian yang diterima oleh kebijakan perdagangan strategis dengan judul telah didorong oleh kekuatan di luar kepentingan intelektual ide.
Fakta sederhananya adalah ada eksternal yang sangat besar pasar untuk tantangan terhadap ortodoksi perdagangan bebas. Next. Selanjutnya persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada keputusan jangka pendek penetapan harga dan output, yang ketiga keputusan jangka panjang yaitu investasi input dan output. Pengertiannya di slide berikutnya. Next. Yang pertama pengertian. Kondisi yang terjadi ketika berada di pasar persaingan tidak sempurna adalah penjual dan pembeli yang memiliki kontrol atas bagian terpenting dari pasar. Beberapa aspek berbahaya dari pasar persaingan tidak sempurna diungkapkan oleh Adam Smith yang pertama dalam sisi penawaran dan yang kedua dalam sisi permintaan. Persaingan tidak sempurna terjadi dalam berbagai model tergantung pada seberapa konsentrasi di beberapa tangan penawaran dan permintaan. Berikut untuk model dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama di sisi penawaran. A. Monopoli, hanya ada satu pemasok produk. Yang B. Oligopoli, yaitu ada beberapa pemasok produk. Yang ketiga, persaingan monopolistik, yang dimana setiap produsen yang menjual satu jenis produk dengan berbagai ciri yang berbeda, mulai dari kualitas, bentuk, dan ukuran. Yang kedua, pada sisi permintaan. A. Monopsoni, yaitu hanya ada satu pembeli. Yang B. Oligopsoni, yaitu ada beberapa pembeli produk. Persaingan monopsonilistik terdapat sejumlah besar pembeli kecil. Mereka membeli input yang serupa tetapi tidak identik. Mereka mempunyai kebebasan relatif untuk masuk dan keluar dari industri, serta mengetahui informasi tentang harga dan teknologi yang luas. Next. Yang kedua, keputusan jangka pendek, penetapan harga dan output. Ketika hanya terdapat sedikit perusahaan mengartikan bahwa akan sulit untuk memprediksi dengan tepat kemungkinan hasil untuk harga dan output. Terdapat dua model, yaitu yang pertama model Bertrand, melibatkan dua perusahaan identik yang memilih harga secara bersamaan untuk produk identik dalam satu pertemuan mereka di pasar. Yang kedua ada model Carnot, mengecualikan bahwa perusahaan diasumsikan secara bersamaan memiliki kuantitas dengan harga. Yang ketiga kolusi diam-diam. Yang pertama permainan berulang dan yang kedua permainan berulang tanpa batas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk model Bertrand yaitu ada keseimbangan nas dari permainan Bertrand. Satu-satunya keseimbangan nas strategi murni dari permainan Bertrand adalah P1 sama dengan P2 sama dengan C. Dalam equilibrium, perusahaan membebankan harga yang sama dengan biaya marginal, yang pada gilirannya sama dengan biaya rata-rata. Tetapi harga yang sama dengan biaya rata-rata berarti perusahaan memperoleh laba nol dalam equilibrium. Kemudian yang kedua ada model Carnot, yaitu keseimbangan nas dari permainan Carnot. Mohon maaf, ini typo. Jadi biasanya marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Ini berlaku untuk firma Carnot. Jadi pendapatan marginal mengambil untuk perusahaan Carnot harga berada di atas tingkat persaingan sempurna atau di atas biaya marginal, tetapi di bawah tingkat dalam kartel sempurna yang memaksimalkan keuntungan perusahaan bersama perusahaan. Kemudian yang ketiga ada kolusi diam-diam. Jadi di kolusi diam-diam ini ada permainan berulang dan permainan berulang tanpa batas. Yang permainan berulang ini satu-satunya equilibrium subgame sempurna dari game Bertrand. Yang berulang-ulang adalah mengulangi keseimbangan nas stage game, di mana penetapan harga biaya marginal di masing-masing T periode. Keseimbangan nas yang unik
akan dimainkan terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya, karena hasil dalam periode T-1 tidak mempengaruhi hasil di periode berikutnya. Kemudian yang kedua ada permainan berulang tanpa batas ini termasuk ke dalam teorema rakyat, yaitu menunjukkan bahwa setiap hasil yang layak dan rasional secara individual dapat dipertahankan setiap periode dalam permainan yang berulang tanpa batas selama faktor diskon D cukup dekat dengan kesatuan. Teorema rakyat menyeratkan bahwa hasil monopoli harus berkelanjutan dalam keseimbangan sub permainan sempurna. Next. Untuk yang selanjutnya ada keputusan jangka panjang, yaitu investasi, input, dan output. Keputusan jangka panjang dapat mencakup investasi untuk menekan biaya produksi, memindahkan pabrik lebih dekat ke konsumen dan input murah, terlibat dalam kampanye iklan baru, dan lebih mudah dalam masuk atau keluar dari lini produk tertentu. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fleksibilitas dengan komitmen, yang kedua biaya hangus, yang ketiga pencegahan masuk strategis, yang keempat ada sinyal. Next. Yang pertama fleksibilitas dengan komitmen. Pada monopoli, perusahaan selalu fokus pada fleksibilitas dan reversibilitas. Tampaknya lebih mudah untuk membatalkan keputusan, karena memberi fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah tanpa pertimbangan strategis. Anehnya, pertimbangan strategis yang muncul dalam lingkungan oligopolistik dapat membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Yang kedua ada biaya hangus, yaitu biaya hangus dan biaya tetap memiliki kesamaan bahwa tidak berbeda dengan tingkat output perusahaan dalam suatu periode produksi. Namun, keduanya memiliki perbedaan di mana biaya hangus hanya dapat terjadi sekali yang sehubungan dengan investasi, sedangkan biaya tetap dapat dikeluarkan secara berkala dan banyak. Kemudian yang ketiga ada pencegahan masuk strategis. Dengan melakukan suatu tindakan, penggerak pertama mungkin dapat memanipulasi penggerak kedua menjadi pesaing yang kurang agresif. Dalam hal ini, perusahaan mungkin tidak berperilaku sebagai monopolis yang tidak dibatasi karena mungkin telah mendistorsi tindakannya untuk menangkis masuknya pesaing. Kemudian yang terakhir ada sinyal. Kemampuan untuk memberi sinyal mungkin merupakan manfaat yang masuk akal untuk menjadi penggerak pertama dalam beberapa situasi, seperti mengurangi kapasitas produksi dalam sedikit kerugian. Next. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok 4 presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.